Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darpin, NPM 18/1156, kelas manajemen 21 gabungan, mata kuliah manajemen pemasaran digital. Jadi di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pengalaman pelanggan secara online. Yang pertama, perencanaan situs web. Situs web merupakan salah satu platform digital yang banyak digunakan, namun kita sebagai produsen tentunya harus merencanakan situs web kita, mengenal tujuan dari situs web kita, apakah untuk mempromosikan produk, tentu juga yang akan menjadi audiens kita yang lebih kita lihat apakah mereka memiliki latar belakang yang sama ataupun tidak, mengenai minat ataupun kondisi tertentu. Lihat pula siapa pesaing yang kita miliki, apakah pemasaran yang mereka lakukan secara online ataupun offline, serta mengenai bagaimana strategi pemasaran mereka, apakah menjual apa saja yang dari promosi yang mereka lakukan. Cara memulai proyek pengalaman digital. Proyek digital adalah salah satu usaha individu atau kolaboratif yang disenakan dan dijalankan dengan hati-hati untuk bisa mencapai tujuan dan memperkenalkan, mengubah atau mengelola strategi dan operasi digital di suatu perusahaan. Dengan melakukan manajemen proyek yang efisien, perusahaan Anda dapat memulai proyek dengan baik, mulai dari konsep hingga penyelesaian sesuai dengan anggaran yang dan jumlah sumber daya yang telah ditemukan. 5 tahapan memulai proyek pengalaman digital. Yang pertama merupakan tahap pertama dalam manajemen proyek, di mana Anda harus bisa menunjukkan bahwa suatu proyek memiliki value sehingga proyek tersebut layak atau dijalankan. Planning merupakan tahap perencanaan atau menjabarkan plot proyek. Yang ketiga, execution adalah tahap di mana tim akan memulai mengerjakan proses pengembangan produk digital. Yang keempat, monitoring and controlling. Tahap monitoring dan controlling dapat berjalan bersama dengan pelaksanaan proyek. Yang kelima, closing. Di tahap ini produk akhir akan disajikan kepada para pengaku dan kepentingan. Selanjutnya, menentukan persyaratan situs web atau aplikasi. Website adalah serangkaian halaman web berisi informasi yang berhubungan satu sama lain dan diakses melalui internet. Syarat membuat website tidak bisa dilepas dari langkah-langkah yang perlu dikerjakan. Berikut adalah tahap-tahap hingga menyusun tema mungkin diwujudkan menjadi platform digital paling optimal. Yang pertama, kumpulan informasi terkait. Setidaknya 1-2 minggu sebelum membuatnya, Anda harus sudah mengumpulkan informasi tren paling hit dan viral di tengah masyarakat. Yang kedua, perencanaan. Peta, situs web, teknologi, dan web frame. Yang ketiga, rencana web. Tahap selanjutnya lebih mudah. Anda cukup mengatur tata letak halaman, menyesuaikan isi konten, warna-warni, desain logo, efek, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan web. Elemen interaktif yang dipakai seperti animasi, flash, formulir kontak, dan lainnya dapat diimplementasikan dalam tahap ini. Yang kelima, tahap peluncuran website. Dalam tahap pengujian perlu dipastikan semua fungsi berjalan dengan lancar. Yang keenam, pemeliharaan website. Melakukan pemeliharaan untuk mengetahui apabila terdapat hal yang tidak atau kurang sesuai. Selanjutnya adalah seperangkat langkah praktis untuk memulai proyek membuat aplikasi. Yang pertama, melakukan analisis kelayakan dan kebutuhan website. Yang kedua, analisis dan tentukan rekrutmen dokumen. Yang ketiga, gunakan best part sheet. Yang keempat, desain. Yang kelima, mengukur dan melacak perkembangan. Yang keenam, pengembangan. Yang ketujuh,
optimasi. Yang ke-8 pengetesan. Yang ke-9 praktik penerapan bertahap. Yang selanjutnya mendesain pengalaman pengguna. Desain pelanggan pengguna adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai alat dan teknik untuk merancang dan mengembangkan produk digital seperti situs web dan aplikasi yang memberi pengguna pengalaman yang lancar dan menyenangkan. Selain alat dan teknik yang disebut sebelumnya, berikut adalah beberapa alat dan teknik tambahan yang dapat digunakan oleh desainer. Yang pertama, pointeran kartu. Yang kedua, pemetaan afinitas. Yang ketiga, pengujian kegunaan jarak jauh. Yang keempat, pembuatan portofolio interaktif. Yang kelima, pemikiran desain. Yang keenam, diagram alur pengguna. Yang ketujuh, heuristik kegunaan. Dan 8, platform umpan balik pengguna. Yang ke-9, peta panas pelacak mata. Yang ke-10, desain antara muka pengguna suara dalam kurung VUI. Mengelola dan menguji konsep. Mengelola dan menguji konsep merupakan tahap penting dalam pengembangan produk atau layanan baru. Sebuah konsep biasanya menyoroti fitur terbaik dalam solusi yang diusulkan dalam hal 1. Kenyamanan, 2. kegunaan, 3. kualitas, 4. kegunaan, 5. petunjuk, 6. harga, 7. nilai-nilai, 8. pengalaman. Pengujian konsep. Pengujian konsep adalah proses yang membantu Anda memiliki reaksi pelanggan terhadap produk atau layanan yang Anda usulkan sebelum memperkenalkan ke pasar. Biasanya melibatkan survei calon pengguna untuk mengetahui pendapat mereka tentang konsep tersebut. Misalnya, Anda mungkin ingin bertanya kepada mereka. Yang pertama, apakah mereka terkait dengan produk tersebut? Yang kedua, seberapa besar mereka menyukai produk tersebut? Yang ketiga, seberapa menariklah fitur produk menurut mereka? Yang keempat, fitur apa yang paling tidak mereka sukai? Yang kelima, seberapa baik produk tersebut dibandingkan dengan merek lain atau produk serupa? Yang keenam, berapa harga yang menurut mereka menarik? Yang ketujuh, apakah ingin mereka ubah tentang produk tersebut? Pemasaran eceran. Pemasaran online adalah cara mempromosikan produk dengan memanfaatkan platform online yang diakses melalui internet. Beberapa platform online yang disematkan seperti media sosial, website, blog, atau iklan online. Strategi pemasaran secara online. Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Yang kedua, menjalin interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, membuat toko online. Yang keempat, melakukan promosi, melakukan marketplace 07. Yang keenam, kerjasama dengan e-commerce. Promosi situs dan membangun lalu lintas. Promosi situs web adalah proses meningkat visibilitas dan kehadiran online suatu web melalui strategi dan teknik pemasaran. Ada beberapa strategi utama yang dapat digunakan untuk mempromosi situs web secara efektif dan memaksimalkan jangkauan. Yang pertama, SEO tulang punggung jangkauan organik. Yang kedua, iklan berbayar, hasil langsung dan ketepatan penerapan. Yang ketiga, pemasaran konten, membangun otoritas dan kepercayaan. Yang keempat, promosi media sosial, memanfaatkan kekuatan konten viral. Penting untuk dipahami bahwa kita dapat membagi strategi membangun lalu lintas menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, berbayar, menggunakan iklan berbayar dan saluran promosi berbayar lainnya untuk mendapatkan lalu lintas. Yang kedua, diperoleh. Ketiga, situs pemberi pengaruh dan atau media lain menautkan ke situs atau halaman Anda secara gratis sehingga memberi Anda sumber lalu lintas. Yang tiga, organik, membangun konten dan berharga dan relevan, mempromosikan melalui SEO lokal dan Google Bisnisku serta saluran lain untuk menghasilkan lalu lintas organik. Yang terakhir, dampak kualitas layanan pada loyalitas. Kualitas dapat diartikan sebagai produk yang bebas cacat. Dengan kata lain, produk sesuai dengan standar target sasaran atau persyaratan yang bisa didefinisikan, dioperasikan dan diukur. Loyalitas secara
Arval diartikan sebagai kesetiaan, yaitu kesetiaan seorang terhadap suatu objek. Loyalitas sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen terhadap mereka tersebut, dan bermaksud meneruskan pembeli, di mana mendatang kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Artinya apabila semakin baik kualitas pelayanan, maka mereka akan tercipta loyalitas pelanggan. Terima kasih. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.